Senang bertemu saudara sekalian. Melanjutkan yang sebelumnya, pada Matius 16 ayat 10, Yesus pergi ke Kaisarea Filipi. Dia mengatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku." Dan mari kita pikirkan, apa yang terjadi setelah firman tersebut. Pertama-tama, mari kita mulai dari pertanyaan. Mengapa Yesus menyampaikan firman ini di Kaisarea Filipi? Adakah tempat yang lebih agung daripada bait Allah di Yerusalem untuk Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku"? Sejak 1500 tahun sebelum Yesus, pada zaman Musa, Tuhan telah memberikan kemah suci. Dan kurang lebih 1000 tahun sudah berlalu sejak Salomo membangun bait Allah di Yerusalem. Itu adalah kampung halamannya bangsa Israel. Bait Allah, tempat di mana ada nama Tuhan dan Tuhan berdiam. Tuhan yang tidak kasat mata tinggal di tengah-tengah manusia dengan wujud bangunan yang dapat dilihat. Kalau seandainya Yesus menyatakan, "Aku akan mendirikan jemaatku di sana," mungkin akan terlihat lebih cocok. Tetapi di Matius 16 tertulis bahwa Yesus mengatakan hal tersebut di Kaisarea Filipi. Jika kita mengacu pada perkataan para arkeolog, Kaisarea ini adalah nama kaisar, kota yang dinamakan dengan nama kaisar. Dulu ada kota seperti ini. Selain di Kaisarea Filipi, di Palestina juga ada kota seperti ini. Para arkeolog memberitahu kita dua ciri khas yang dimiliki kota-kota ini. Pertama, ini adalah kota yang sangat indah. Tidak mungkin satu kota yang jelek diberikan nama Kaisarea. Tidak bisa. Saya tinggal di daerah Dongbek. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke daerah Gwangyo. Di sana ada tempat ibadah yang sangat bagus. Dalam satu gereja yang sedang bertumbuh, gereja tempat pendeta kenalan saya melayani. Tempat ibadah itu sangat indah. Dan di Gwangyo sendiri ada danau dan tempat-tempat yang ditata begitu indahnya. Ketika melihat itu, saya yang tinggal di Dongbek merasa agak minder. Dongbek Kaisarea itu sangat tidak cocok. Tetapi kalau Gwangyo Kaisarea, saya pikir lumayan juga kedengarannya. Saudara-saudara, coba bayangkan jika Yesus datang ke Gwangyo, atau tempat yang lebih bagus daripada Gwangyo. Yesus pergi ke sebuah kota yang lebih bagus daripada kota-kota yang pernah kita lihat, dan berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku." Lalu ada lagi satu ciri khas dari kota yang memiliki nama Kaisarea ini. Biasanya, bukankah kota-kota di Roma tidak mempunyai banyak kuil? Tetapi di setiap kota ada kuil dan dewanya. Contohnya, di kota Korintus ada dewa Afrodit, dewa kecantikan. Kuil dewa-dewa ini ada di tengah kota, atau di tempat yang sangat tinggi. Kemudian, daripada kuil-kuil yang lain dibangun lebih megah dan lebih indah. Kaisarea di Filipi adalah kota yang sangat bagus. Di bagian puncaknya ada kuil, yang menjadi tempat penyembahan terhadap Kaisar Roma, manusia hidup, yang dianggap sebagai dewa, dengan kemuliaan tertinggi di dunia. Disinilah Yesus berkata, Dia akan membangun jemaatnya. Apakah artinya ini? Kelihatannya, Tuhan kita punya maksud lain di dalam hatinya. Di gedung yang kelihatan indah ini, di tempat di mana orang-orang menganggap semuanya kesuksesan dan kepunyaan mereka adalah segalanya, di tempat di mana Kaisar Roma ditinggikan. Disinilah aku akan mendirikan jemaatku. Aku berjanji akan membuatnya lebih mulia daripada Kaisar Roma. Makna yang seperti itulah yang terkandung dalam firman ini. Saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam gereja lebih besar daripada kemuliaan Roma. Tetapi banyak orang Kristen yang lupa tentang hal ini. Kita lupa bahwa diri kita adalah bait suci dan keluarga kita adalah gereja. Kemuliaan dunia, kemuliaan Roma yang bisa dilihat dengan mata, kemuliaan uang, pendidikan. Kita lebih tertarik pada hal yang tidak berguna seperti itu dan bergantung pada hal-hal yang tidak berarti. Sehingga kita melewatkan hal yang lebih berharga. Dengan keadaan yang seperti itu, muncul hal-hal memprihatinkan di mana gereja yang ada di muka bumi ini
terlihat tidak berarti di mata mereka yang non-Kristen. Di Matius 16, Yesus menjanjikan dua hal untuk gereja. Janji pertama adalah janji bahwa alam maut tidak akan bisa menguasai gereja. Kuasa alam maut adalah kuasa kematian. Bagaimanakah kematian datang kepada kita? Itu adalah upah dosa. Sekarang, gereja yang ingin dibentuk Tuhan adalah gereja yang tidak bisa dikuasai oleh alam maut dan dosa. Saudara-saudara, kepada kita yang memiliki Kristus dalam hati, saat ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita, sebagai anggota gereja, bisa mengalahkan dosa. Walaupun sekarang kita terus-menerus gagal, kita tidak perlu putus asa. Kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa melewati berbagai situasi, kita bahkan bisa mengalahkan alam maut, kemuliaan, kuasa yang seperti ini yang dijanjikan Tuhan untuk gerejanya. Janji yang kedua adalah kunci kerajaan sorga akan diberikan kepada gereja. Saudara-saudara, apakah maksud dari kunci kerajaan sorga diberikan kepada gereja? Kita lihat di Yeremia 1 ayat 10. Ketika kerajaan Yehuda hancur, Tuhan memanggil Yeremia yang masih muda dan berfirman melaluinya. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan dan membangunnya. Yeremia yang masih muda tidak memiliki banyak uang, tidak juga memiliki kuasa. Yang dimilikinya hanyalah firman Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan itu, dia membangun kembali negerinya, mencabut dan juga merobohkannya. Apa maksudnya ini? Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya mempunyai kuasa. Orang, negara, dan bangsa yang mendengar dan menerima firman itu akan dibangun. Dan ketika mereka menolak firman itu, maka mereka akan hancur. Janji yang sama sedang diberikan Tuhan pada gereja masa kini. Gereja memiliki Injil yang adalah salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil ini adalah kunci kerajaan sorga. Orang yang mendapatkan kunci ini dapat membuka pintu sorga dan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ada orang yang tidak bisa memiliki kunci ini, walaupun kuncinya diberikan langsung. Mereka tidak bisa membuka pintu kerajaan Allah dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Tuhan sudah menjanjikan kemuliaan seperti ini. Saudara sekalian, janji seperti ini bukan hanya kita dengar hari ini saja, tetapi 3.500 tahun yang lalu, dalam kitab Ulangan, Tuhan juga sudah berjanji memberikan kemuliaan seperti ini. Ulangan 28 ayat 1 mengatakan, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Ini adalah janji yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Banyak orang yang salah mengartikan ayat ini. Banyak orang yang mengira janji ini untuk orang Yahudi. Karena janji Allah inilah, maka banyak orang Yahudi yang hidup dengan sejahtera dan mendapatkan banyak penghargaan Nobel. Banyak orang yang mengartikannya seperti ini. Bukan. Ini adalah janji yang diberikan kepada anak-anak Allah. Betapa besarnya kemuliaan yang diberikan kepada murid-murid Kristus, kepada orang-orang yang ada di dalam Kristus, melalui janji ini. Pada tanggal 23 September 2011, di perempatan Nonhyeon, ada orang yang meninggal karena motornya tabrakan dengan mobil. Cerita tentang orang itu muncul di berita hari itu. Saya melihat berita itu dan berpikir seperti ini. Orang yang naik motor itu adalah pengantar makanan di restoran makanan Cina. Tetapi kenapa itu muncul di berita utama? Diberitakan bahwa orang itu adalah pendonor berhati malaikat. Wah, apakah dia berdonasi dengan jumlah yang besar? Apakah orang ini mengumpulkan banyak uang sambil bekerja di restoran Cina dan mendonasikan uang dalam jumlah besar sehingga dia diliput di berita? Tidak ada pembatasan tentang uang sampai berita itu berakhir. Hanya diberitakan bahwa dia adalah pendonor berhati malaikat. Yang mengurus pemakamannya adalah Choi Buram, seorang aktor senior. Yang saya tahu, Choi Buram adalah seorang penganut Buddha yang sangat taat. Orang yang meninggal itu juga penganut Buddha dan dia banyak berdonasi. Karena itulah aktor itu mengurus semua pemakamannya. Walaupun tidak ada pembahasan mengenai uang dan berpikir bahwa orang itu pasti sudah mendonasikan sejumlah besar uang sehingga dia bisa masuk dalam berita utama. Setelah itu, saya benar-benar melupakannya. Saya mendengar kabar tentang kisah orang ini dibuat menjadi film, tetapi saya tidak tertarik.
Tetapi musim semi yang lalu, ada seorang diaken bernama Yon muncul dalam suatu program di CGN dan berbicara tentang orang ini. Pada hari yang sama, diaken Yon dan saya sama-sama mendengar tentang kejadian pengantar makanan ini. Saya sudah lupa, tapi diaken Yon ini adalah seorang sutradara film. Dia tertarik dengan kisah orang ini dan mulai mencari keterangan tentangnya. Setelah dicari tahu, ternyata orang ini bukanlah penganut Buddha, tetapi orang Kristen. Produser Yon tersentuh ketika mendengar cerita itu dan membuatnya menjadi sebuah film. Saya tidak tahu apakah kalian ingat filmnya. Judul filmnya adalah Usushi. Saat saya mendengar itu, saya langsung mencari dan menonton filmnya. Filmnya sangat menyentuh. Saat Kim Woo-soo lahir, dia dibuang di depan gereja di Kwangwon-do. Lalu dia tumbuh besar di panti asuhan gereja tersebut. Tidak ada orang tua atau saudara. Dia terbuang dan tidak memiliki apa-apa. Saat berumur 12 tahun, karena dia tidak tahan lagi hidup di panti asuhan, dia kabur ke Seoul. Dia sampai di depan stasiun Seoul. Hal yang bisa dilakukan oleh anak berumur 12 tahun adalah menyemir sepatu, menjual permen karet, dan itu pun masih tidak cukup untuk mengisi perutnya. Karena itu dia mulai mencuri dan berbohong. Dia tumbuh besar dan memiliki 3 kali catatan kriminal. Mantan narapidana yang bernama Kim Woo-soo ini, dari ujung kepala hingga ujung kakinya, penuh dengan amarah. Amarah terhadap orang tua yang telah membuangnya. Orang-orang yang merendahkannya karena dia yatim piatu. Orang-orang yang menghindarinya karena dia mantan narapidana. Dia hidup dengan amarah dan kutuk kepada semua hal ini. Pada suatu musim dingin, dia sedang berjalan dan melihat sebuah restoran. Dalam restoran itu ada keluarga, pasangan, dan sekelompok teman yang sedang makan. Dia melihat pemandangan itu dari luar, dan amarahnya memuncak. Lalu dia mengambil bensin dan membawanya ke dalam restoran. Dia menyemprotkan minyak itu di dalam restoran. Dia juga menuangkan ke tubuhnya. Setelah membunuh semuanya, dia ingin bunuh diri. Tetapi untungnya hal itu belum sempat terjadi. Orang-orang melarangnya, dan dia tidak sempat menyalakan api. Dia dibawa ke penjara, dan catatan kriminalnya bertambah jadi 4 kali. 4 kali masuk penjara karena tindakan kriminal kecil bukanlah apa-apa di penjara. Paling tidak dia harus menjadi seorang pembunuh, supaya bisa dianggap di sana. Dan itu pun, kalau membunuh 1 orang masih belum apa-apa. Orang yang telah membunuh 2, 3, 5, berapa belas, yang mendapatkan hukuman mati, yang dianggap sebagai jenderal, bahkan cara jalannya pun seperti seorang jenderal. Tetapi Woo-soo, walaupun kejahatannya biasa saja, tapi dirinya sangat gelap, dipenuhi amarah dan dengki, sehingga tidak ada orang yang berani mengganggunya. Para penjaga pun tidak berani memperlakukannya macam-macam. Penjahat yang lain pun tidak berani memperlakukannya sembarangan. Tetapi setelah dia keluar dari penjara, dia berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Setelah dia keluar dari penjara, tidak ada hal yang bisa dilakukannya. Lalu dia mulai bekerja sebagai pengantar makanan di sebuah restoran Cina. Dia menerima 700.000 won sebulan. Saudara-saudara, apakah Anda bisa hidup di Seoul dengan biaya 700.000 won? Tidak bisa. Tetapi dia mendapatkan uang 700.000, menyewa tempat kos yang harganya 150.000 sebulan, dan sisanya digunakan untuk membantu 5 orang anak yatim piatu. Dengan uang sekitar 50.000 sampai 100.000 won, dia membantu 5 orang anak dan salah satunya berasal dari Rwanda. Film yang disutradarai produser Yon ini, di akhirnya filmnya ada bagian yang menunjukkan meja kerja orang ini. Dan kita bisa melihat foto 5 orang anak tersebut. Saudara-saudara, orang yang hanya mendapatkan 700.000 sebulan, bukankah dia seharusnya menikah atau menyimpan uang itu untuk masa pensiunnya? Tetapi dia menggunakan biaya bulanannya untuk 5 orang anak, dan dia menggunakan hidupnya untuk membantu mereka. Karena itulah dia disebut pendonor berhati malaikat, bukan karena nominalnya yang besar. Dia tidak berdonasi uang miliaran, tetapi seperti yang difirmankan oleh Tuhan kita. Ketika seorang janda hanya memberikan 2 peser, orang tersebut memberikan semua yang dia miliki untuk Tuhan. Seperti janda itu, orang ini mendonasikan sebagian besar biaya hidupnya setiap bulan selama beberapa tahun
untuk anak-anak itu. Benar-benar donasi yang luar biasa. Coba bandingkan dua orang ini. Orang yang menghasilkan banyak uang, namun hidup dengan kesepian dan penyesalan. Aku tidak seharusnya hidup bergantung pada uang ini. Lalu mengakhiri hidupnya. Dengan orang yang hanya menghasilkan 700.000 won per bulan dan menggunakan uang itu untuk membantu 5 anak dan hidup dengan enjoy dan bahagia. Saudara, perbedaannya adalah ketika dia masuk penjara untuk yang keempat kalinya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berada di penjara, dia tidak berbicara dengan orang lain. Dia hanya duduk dengan aura penuh kedengkian. Tuhan pun mengetuk pintu hatinya dengan cara yang unik. Suatu hari ada sebuah majalah terjatuh di sebelahnya. Majalah itu berjudul Pohon Apel. Dia juga baru tahu ada majalah seperti itu. Karena dia bosan, maka dia mulai membaca majalah itu. Di bagian belakang majalah itu, ada sebuah surat yang ditulis oleh seorang anak SMP. Ternyata orang yang menulis itu adalah anak yatim piatu. Kim Woo-soo berpikir, oh, ada anak yatim piatu juga di sini. Sekarang dia sudah masuk SMP dan mempunyai mimpi untuk menjadi atlet sepak bola. Tetapi betapa banyak kesedihan dan kesulitan yang harus dia hadapi ke depannya. Woo-soo yang membayangkan hal itu pun menjadi sedih. Ketika dia terus membaca suratnya, ternyata keadaan anak ini lebih buruk daripada keadaannya sendiri. Dia yatim piatu, tetapi dia memiliki 2 orang adik perempuan. Dalam hatinya, Woo-soo berkata, ya ampun, kalau anak yatim piatu dan masih SMP ini harus merawat kedua adiknya, bagaimana dia bisa bertahan? Dia mulai merasa kasihan. Di bagian belakang surat itu ada cerita seperti ini. Adiknya yang paling kecil, Ji-yeon, akan masuk SD. Dia ingin membelikannya tas yang cantik, tapi dia tidak punya uang. Setelah membaca surat itu, Kim Woo-soo berniat untuk membelikan anak itu tas. Dia pun meminta tolong pada sipir penjara. Sepertinya upah hasil bekerja di dalam penjara sudah masuk ke dalam rekening tabungannya. Tetapi jumlah uang di dalamnya tidak begitu banyak. Tetapi dia meminta tolong untuk mengirimkan 120.000 won ke yayasan anak-anak, supaya mereka bisa memberikan uang itu ke anak itu, supaya dia bisa membelikan tas untuk Ji-yeon. Petugas penjara yang mendengar itu merasa sangat lucu. Uang yang jumlahnya tidak seberapa itu, yakin ingin digunakan seperti itu? Tabunglah dengan baik. Kenapa kau tidak berpikir untuk menabung biaya hidup setelah bebas nanti, malah ingin menggunakannya seperti itu? Dia malah dimarahi. Tetapi tekad Kim Woo-soo untuk menolong anak itu tidaklah pudar. Setiap kali dia bertemu dengan petugas penjara, dia selalu meminta tolong untuk mengirimkan uang. Petugas penjara itu pun kesal dan akhirnya mengirimkan uang itu. Beberapa minggu kemudian, datanglah balasan. Anak ini tidak tahu siapa orang yang mengirimkan uang. Dia hanya menerima uang yang dikirimkan oleh yayasan anak-anak. Balasannya dimulai seperti ini. Untuk paman yang tidak ku ketahui wajah dan namanya, dengan uang yang paman berikan, aku membeli tas cantik berwarna merah untuk Ji-yeon, dan dia sudah masuk sekolah. Dia sangat senang, hingga sehabis pulang sekolah pun, dia tidak melepaskan dan menggendong tas itu sepanjang hari. Bahkan saat makan malam pun, dia menggendong tasnya. Dan ternyata dia juga tidur sambil menggendong tas itu. Ketika aku melihatnya tidur, dia tersenyum bahagia sambil menggendong tasnya. Setelah menuliskan cerita itu, dia menulis, aku ingin berterima kasih kepada paman yang telah membuat adikku tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Anak itu mengirimkan surat seperti itu. Kim Woo-soo membaca surat itu sambil menangis terseduh-seduh. Ada orang yang berterima kasih kepadaku seperti ini, padahal aku hanya mengirimkan sedikit uang. Bagaimana bisa reaksinya seperti ini? Saat itu, sebuah dunia yang baru terbuka bagi Kim Woo-soo. Dia mulai berjalan di dunia baru yang sebelumnya tidak dia lihat. Setelah Kim Woo-soo meninggal, di atas mejanya ada Alkitab yang terbuka. Bagian yang terbuka adalah Mazmur 23, dan ada garis merah di situ. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara sekalian, meski dia hanya menghasilkan uang 700.000 per bulan, tetapi dengan tuntunan Tuhan, dia mulai melayani orang lain. Walau dia sama sekali tidak memiliki tabungan, dia hidup dengan bahagia, hingga akhirnya meninggalkan kita semua.
Namanya adalah Kim Wo-so. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimanakah janji yang diberikan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang percaya dan kemuliaan gereja ini dapat terwujud? Marilah kita terus merenungkan firman tersebut. Ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, Yesus sangat senang mendengarnya. Lalu Yesus berfirman, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Bukan di atas Petrus, tetapi di atas pengakuan iman Petruslah Tuhan menyatakan akan mendirikan jemaatnya. Apa arti dari firman itu? Kita harus merenungkan firman itu bersama dengan perkataan Yesus di atas kayu salib. Di Alkitab tertulis 7 perkataan yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Di antara semuanya itu, perkataan terakhirnya adalah sudah selesai. Ada perkataan tetelestai, artinya adalah harganya sudah dibayar. Hidupku adalah milikku. Banyak orang yang mengira seperti itu. Bukan begitu. Kita berpikir seperti itu dan berbuat dosa. Di balik dosa itu, ada iblis yang mengatur kita, dan kita terikat dalam kuasa maut dan keserakahan. Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk mengangkat kita keluar dari dosa, dari kuasa maut. Peristiwa Yesus di atas kayu salib berkata, "Sudah selesai. Aku sudah membayar semuanya." Terjadi karena tidak ada orang yang bisa melakukan apa-apa terhadap dosa, terhadap kuasa maut yang membelenggu kita. Tapi Yesus memberikan tubuhnya sebagai persembahan yang kekal, sekali untuk selamanya di atas kayu salib. Dosa kita ditebus, dan kita yang terikat dosa dapat kembali kepada Yesus. Melalui peristiwa di atas kayu salib dan kebangkitannya, Tuhan memberikan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, kita seharusnya datang ke tempat di mana dosa dan kuasa maut telah dikalahkan. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti dan salah paham terhadap peristiwa penyaliban ini. Saudara-saudara, seseorang bernama Bertrand Russell yang menjadi contoh utamanya. Dia membaca Alkitab. Tuhan yang membuat Yesus mati di kayu salib yang dipanggil Bapa. Yahweh yang membiarkan anaknya mati dengan sadis di kayu salib. Dia tidak percaya ada sosok yang seperti itu. Dan kalaupun ada Tuhan yang seperti itu, dia tidak akan percaya pada Tuhan yang kejam, yang membiarkan anaknya mati di kayu salib. Orang seperti Bertrand Russell ini salah mengerti tentang peristiwa salib itu. Bahkan saat ini pun, banyak orang yang tidak paham tentang apa itu salib. Tetapi kalian tidak boleh lupa. Salib ini bukanlah untuk menunjukkan betapa kejamnya Tuhan, tetapi untuk menunjukkan betapa buruknya dosa. Orang yang hidup tanpa Tuhan, orang yang menganggap bahwa dirinya penguasa hidupnya sendiri, orang yang hidup sesuka hatinya, orang-orang seperti ini akan hidup dalam kebohongan, kesepian, lesu. Saudara, ini adalah kekejaman yang ditunjukkan Yesus dari atas kayu salib kepada kita. Setiap kali kita melihat sosok Yesus yang disalib dengan tragis, saudara, ketika kita mencoba untuk hidup tanpa Tuhan, ketika kita hidup dan menjadi penguasa diri kita sendiri, itu adalah kekejaman manusia dan dosa, yang sama dengan sosok Tuhan Yesus yang disalibkan. Kalau kita bisa mengingatnya, berarti kita sudah paham dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan Alkitab. Saat ini pun, Tuhan ingin membangun gereja dan orang-orang Kristen sebagai harapan baru bagi dunia. Kita harus berpegang pada salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan ketika menerima karya keselamatan Yesus di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan berdiam di tengah-tengah kita. Ketika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan mengabarkan kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berjalan dalam jalan iman ini. Diri kita sendiri bisa menjadi harapan bagi keluarga kita, gereja kita, komunitas kita. Menjadi harapan bagi sosial, bagi bangsa kita. Semoga kita bisa sekali lagi berjalan dengan impian ini. Terima kasih.